ilmi faridatun ala kulli muslimin. Untuk ilmu wajib setiap muslim wajib. Berarti bukan tabligh akbar aja, bukan. Setiap pekan harus datang. Kan menuntut ilmu itu wajib. Yang wajibnya mesti tiap hari, karena kita nggak mungkin tiap hari, ya tiap pekan. Alhamdulillah kita ada di masjid-masjid kita ini ada pengajian rutin tiap pekan. Antum datang, wajib datang. Tapi lihat, pertama guru yang ngajarnya adalah akidahnya salah, mana yang salah. Yang kedua akhlaknya baik. Yang ketiga buku yang dikaji benar. Dia tabligh akbar tetap hadir, yang rutin lebih wajib lagi dia hadir. Kenapa? Dengan rutin itu kan dia tahu tentang agama ini. Kemudian dia ngaji tentang kitab tauhid. Kan dia akan tahu tentang tauhid itu dari mulai awal sampai akhir dia pelajari. Nggak bisa sekali hadir sekali nggak bisa. Hadir. Yang dibahas tentunya yang paling pokok yaitu tauhid. Atau yang dibahas tentang Riyadhus Shalihin itu bagus kitab itu. Atau yang dibahas juga tentang fikih, maka kita harus tahu tentang fikih. Dari mulai toharo, kemudian juga tentang sholat. Tinggal si Ustaz bagaimana mengajak orang supaya orang itu rutin bisa terus gitu, ikut kajian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Enggak ada nikmat yang paling besar kecuali diberikan hidayah di atas Islam. Orang yang tidak masuk Islam, yang tidak beragama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, nggak akan bisa keluar dari api neraka. Jadi orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka jahanam. Dan mereka ingin keluar, nggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, mereka ingin keluar dari api neraka, tapi nggak bisa mereka keluar. Dan mereka dapat azab yang pedih. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Supaya bisa keluar dari api neraka. Nggak bisa. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Orang-orang kafir, apakah dia kafir dari ahlul kitab atau orang-orang musyrikin, tempat tinggalnya dalam neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah. Makanya kita bersyukur diberikan nikmat Islam ini. Maka nikmat yang paling besar nikmat Islam. Makanya Allah menyebutkan kepada kita juga, diingatkan tentang Islam, diingatkan juga oleh Allah tentang sempurnanya agama Islam ini, dan jangan kita menambah-nambah lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho. Makanya kita harus betul-betul menerima agama ini dengan benar, taslim, tunduk kepada agama ini, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini nikmat Islam yang paling besar. Kemudian nikmat yang besar lagi yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sunnah. Kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Islam, KTPJ Islam, dia beragama Islam, tapi dia mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mengalami ketenangan hidupnya. Anda bisa lihat orang-orang yang berbuat bid'ah,
ahlul bid'ah atau orang-orang menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan mereka tidak menuai pahala, bahkan menuai dosa. Karena apa? Bid'ah yang mereka lakukan bertambah dosa mereka, bertambah jauh mereka dari Islam. Karena amal bid'ah nggak diterima oleh Allah Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amalannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Orang yang melakukan amal yang nggak ada contoh, tertolak. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Nggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Allah memberikan hidayah di atas sunnah. Coba antum bisa pikirkan, antum bisa bayangkan ketika antum melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau mengikuti pemahaman yang sesat atau aliran yang sesat atau torekot atau yang lainnya, antum bisa rasakan tidak akan mengalami ketenangan. Bukan tidak tenang, tidak akan mengalami ketenangan. Karena tenang orang di atas sunnah, di atas Quran dan sunnah, baru dia akan mengalami ketenangan, baru dia akan mengalami ketentraman, baru dia akan mengalami kebahagiaan dengan Islam dan sunnah. Ini harus kita ingat. Sehingga apa? Kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Ini Allah berikan hidayah kepada kita. Belum tentu semua orang diberikan hidayah oleh Allah seperti ini. Maka antum terus bersyukur dan bersyukur atas nikmat sunnah. Ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, diberikan hidayah di atas sunnah, ditunjuki di atas sunnah. Maka kita berusaha bagaimana mempelajari sunnah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya sunnah ini dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik. Ketika kita mendakwakan juga kepada orang dengan cara yang terbaik. Kenapa? Enggak semua orang juga mudah mendapatkan sunnah seperti kita mendapatkan sunnah. Dan kita ingat, enggak semua orang mendengarkan kajian, mendengar ceramah dapat hidayah, belum tentu. Makanya kita bersyukur ketika kita mendengar, kita terima sunnah ini dan kita laksanakan, nikmat bagi kita. Tapi orang lain belum tentu. Makanya kita berusaha dengan cara yang baik mendakwakan kepada mereka. Kasihani mereka. Kadang-kadang kita bersikap keras kepada ahlul bid'ah, padahal mereka perlu dikasihani. Mereka nggak ngerti dan nggak tahu jalan yang benar itu yang gimana, nggak tahu bagaimana jalannya. Kita kasihani mereka, doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Abu Hurairah, ketika ibunya berkali-kali dakwakan untuk masuk Islam, nggak mau, bahkan mencela Abu Hurairah, mencela Rasulullah, nggak sanggup Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya. Didoakan Rasulullah masuk Islam. Gembira Abu Hurairah. Ada juga orang yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong tunjuki ya Allah suku Daus, tunjuki agar mereka dapat hidayah. Maka Nabi berdoa, Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan. Ini orang kafir Daus ini. Boleh kita mendoakan orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah, tapi mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat ampunan tidak boleh. Nas Al-Quran melarang demikian. Mendoakan agar mereka dapat hidayah boleh, tapi mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan dari Allah atau mendapatkan rahmat dari Allah tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mendoakan hidayah boleh. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, dan juga akhwat yang mendengarkan kajian ini, kita bersyukur diberikan hidayah dari sunnah. Maka coba dakwah kita dengan lemah lembut, bagaimana supaya orang-orang yang menyimpang dari sunnah kembali kepada sunnah ini. Kita bersyukur diberikan hidayah dari sunnah. Nggak bisa dibayar dengan apapun juga hidayah di atas sunnah ini. Nikmat kita di atas sunnah, antum bisa rasakan. Antum sholat nikmat, antum zikir nikmat, antum berumah tangga nikmat, semuanya nikmat dengan sunnah ini. Subhanallah. Bersyukur kita atas nikmat ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Betapa banyak orang-orang yang tahu adanya kajian, adanya pengajian, tapi nggak sempat dia untuk datang. Bahkan kadang-kadang depan rumahnya ada pengajian, nggak sempat datang. Sama seperti masjid, ada masjid dikumandangkan adzan, nggak sempat datang dia. Nggak bisa melangkah kakinya ke masjid. Sampai ada orang di Mekah, nggak bisa dia untuk sampai ke Masjidil Haram, dia tinggal di Mekah. Hidayah, ini faktor apa? Hidayah. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Wajib untuk ilmu. Antum sudah hafal hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan berjalan kita untuk menuntut ilmu mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar.
Karena itu jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Maka antum perhatikan bahwa jalan menuntut ilmu ini jalan kenikmatan, jalan keselamatan, dan jalan kebahagiaan. Kita wajib meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, wajib. Setiap hari ada waktu untuk menuntut ilmu. Setiap hari harus kita baca buku-buku yang bermanfaat. Dari Quran, dan tafsirnya, sunnah. Begitu juga buku-buku dari ulama salaf yang lain yang kita harus baca. Paling enggak kita baca 4 jam dalam sehari. Kalau enggak bisa 2 jam. Harus, di samping baca Al-Quran, kita juga baca buku-buku yang bermanfaat. Karena kita harus tahu tentang agama Islam ini. Dan banyak yang belum kita tahu. Ribuan sunnah yang belum kita ketahui. Ribuan. Sebagaimana juga kitabnya para ulama. Ribuan kitab yang belum kita baca. Kita harus terus. Tetap. Saya dengan antum sama. Kita sebagai talibul ilm. Kita harus terus belajar dan belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak, dan yang lainnya. Ketika ditanya sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi belajar itu nggak ada batas umur. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada ulama ahli hadis yang membacakan sanad di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia. Pas lagi nazak, dibawakan hadis tentang la ilaha illallah, meninggal dengan membaca la ilaha illallah. Subhanallah. Dibawakan sanadnya satu persatu oleh dia. Ini di akhir hayatnya. Nggak berhenti orang menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka antum harus luangkan waktu. Jangan cuma intisab aja ke salaf, tapi nggak nuntut ilmu. Banyak yang begitu. Pokoknya kita ikut sunnah, kita ikut salaf, tapi nggak pernah ngaji. Nggak pernah nuntut ilmu. Wajib nuntut ilmu, wajib. Dan harus kita belajar. Coba kita luangkan waktu kita. Waktu kita ini sudah banyak terbuang dengan sia-sia. Untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita harus betul-betul belajar Islam lagi, kita ulangi lagi, belajar dari awal lagi. Tentang tauhid, tentang tohara, tentang wudu, tentang salat, tentang baca Al-Quran, tentang yang lainnya. Kita harus tahu tentang Islam ini. Dan itu kalau sudah kita pelajari, insya Allah manfaat buat kita. Manfaat buat istri kita, manfaat buat anak kita, dan manfaat juga buat kaum muslimin. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini harus kita perhatikan bahwa kita datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Niatkan dengan ikhlas karena Allah. Untuk datang ke tempat ini, dan sebagian dari tempat yang jauh sampai berjam-jam datang. Ya, kita ilmi faridatun